Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan sedikit mengenai hak sipil dan politik dalam konteks pembangunan politik atau perkembangan politik. Hak sipil dan politik merupakan turunan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang sudah melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif atau fundamental, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga, dihargai, dan dihormati oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Sehubungan dengan adanya proses demokrasi dan proses demokratisasi, pengakuan dan penerimaan hak sipil juga sebagai penanda adanya liberalisasi. Hak sipil dan politik bisa juga diukur sebagai transisi masa zaman otoriter atau non-demokrasi yang telah terjadi. Hak sipil dan politik adalah hak yang diperoleh oleh manusia yang diberi kebebasan dalam bidang politik dan sipil, dan pemenuhannya dilakukan oleh negara. Hak sipil ini berlaku jika adanya sebuah kebebasan berbicara, berkomunikasi, atau sebagainya sehingga terwujudnya demokrasi. Fokus dari hak sipil dan politik dalam konteks pembangunan politik diantaranya yang pertama adalah kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara dalam media massa ini merupakan hal fundamental bagi politik kontemporer dan penting bagi masyarakat politik terbuka, namun di dalamnya masih diperdebatkan. Media massa ini sekarang menjadi pilar demokrasi, aspirasi, serta kritik terhadap pemerintah. Dengan hal ini, masyarakat lebih mudah menyampaikan segala tuntutannya. Di dalam politik media, ada prinsip pembatasan oleh pemerintah. Tentu ini tidak dibenarkan selama masukan dari rakyat itu membangun. Dan rakyat juga berhak mendapatkan informasi yang aktual dan faktual agar politik kebebasan berbicara di dalam media massa itu berjalan dengan baik dan sehat. Fokus dari hak sipil dan politik dalam konteks pembangunan politik yang kedua adalah hukum. Supremasi hukum adalah cara atau upaya untuk menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga menjadi pelindung atas hak sipil dan politik. Hukum sangat penting sebagai langkah perlindungan, sejalan dengan hak untuk berkumpul dan berbicara, dan seterusnya. Kebebasan dari penangkapan, penahanan, dan penyiksaan sewenang-wenang juga menyiratkan bahwa adanya supremasi hukum yang merupakan komponen esensial dari proses pengembangan politik. Hukum wajib menjamin agar HAM bisa dimiliki oleh setiap warga negara. Hukum diharapkan menjadi instrumen penting yang digunakan negara untuk melindungi serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM. Sini saya akan memberi sedikit dua contoh mengenai problematika hak sipil dan politik yang ada di Indonesia. Permasalahan yang pertama adalah hak untuk berpendapat dan berekspresi di muka umum. Seperti yang kita tahu, pemerintahan sekarang di era Joko Widodo ini sedikit membatasi hak tersebut, di mana sebuah argumen atau kritikan terhadap pemerintahan akan dibalas dengan sebuah jeruji besi di penjara. Hak tersebut juga berkorelasi dengan hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Orang yang dianggap tidak pro pemerintahan, maka hukum tersebut akan menjeratnya. Tetapi orang yang dekat dengan pemerintahan, maka hukum tersebut akan terasa tumpul. Maka pemerintahan sekarang harus memperbaiki hal-hal tersebut. Terima kasih. Dengan berkembangnya zaman membuat semua orang menuntut untuk terpenuhinya hak sipil dan politik mereka, sehingga negara harus membantu hal ini dengan cara memperbaiki konsep-konsep demokrasi. Negara wajib menghargai hak-hak warga negaranya dengan cara tidak mencampurinya. Negara berkewajiban melindungi hak asasi manusia secara penuh. Negara wajib memberikan langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia, sehingga masyarakat akan merasakan kenyamanan, kedamaian, dan ketentraman. HAM merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia. Sebagai konsekuensinya, negara harus melindungi hak asasi manusia yang bukan warga negaranya juga. Sebagaimana dikemukakan pada awal bab buku ini bahwa hubungan antara pembangunan politik dan hak-hak sipil dan politik merupakan suatu hal yang mendasar. Artinya, pembangunan politik tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan hak-hak sipil dan politik. Karena itulah, hal tersebut merupakan komponen sentral dari pembangunan politik yang terjadi. Sehingga, hak-hak sipil dan politik menjadikan suatu kunci penanda dari perkembangan politik yang ada. Pelaksanaan hak-hak sipil dan politik secara penuh dan setara mengakui kontribusi demokratis dan sentral atas arti yang paling substantif. Maka dari itu,
Pelaksanaan hak-hak sipil dan politik merupakan indikator keberhasilan pembangunan politik itu sendiri. Adapun kekurangan dari pelaksanaan hak-hak sipil dan politik merupakan evaluasi bagi pembangunan politik yang ada. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.